Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Abdul Rizal, nomor BP 19 kelas 2A D4TC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah elektronika komunikasi, yaitu simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation menggunakan software LabVIEW yang diampu oleh Bapak Aprinal Adila Asril, ST MKOM, dan Ibu Dery Latika Herda, ST MT. Judul percobaan pada kali ini yaitu merupakan simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau disingkat dengan FM menggunakan software LabVIEW. Pada tujuan percobaan kali ini mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulation. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi software frekuensi modulation. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise maupun tidak terkena noise. Yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal additive wide Gaussian noise atau disingkat dengan AWGN. Pada percobaan kali ini, software yang digunakan yaitu adalah LabVIEW. LabVIEW merupakan singkatan dari Laboratory Visual Instrument Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa program yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan lain-lain. Tetapi aplikasi tersebut masih menggunakan TextBase sebagai bahasa programnya. Sedangkan LabVIEW menggunakan berbasis on graphical based programming, yang mana programnya berbentuk blok-blok diagram, sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa programnya berbasis graphical programming. Pada LabVIEW ada komponen utama tempat program-program yang kita desain disebut VI atau Virtual Instrument. Di dalam LabVIEW ada 3 buah komponen utama, yaitu pertama, front panel. Front panel adalah salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu dan terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilan jendela front panel ini kemudian ditambahkan kode yang dipresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Kontrol adalah instrumen mekanisme masukan yang menyuplai data dari blok diagram yang mencakup knob, push button, dial, dan mekanisme masukan lainnya. Sedangkan indikator adalah instrumen mekanisme keluaran yang menampilkan data dari blok diagram, mencakup grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua, blok diagram. Blok diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang dikerjakan oleh user. Di dalam jendela blok diagram ini terdapat source code, simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau melakukan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Dalam blok diagram tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi input, contohnya fungsi array, matematika, fungsi I/O, dan sebagainya. Yang ketiga, tipe data. Dalam membuat sebuah program aplikasi virtual instrument, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node atau warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya.
untuk tipe data numerik ditandai dengan warna oranye atau biru untuk bilangan integer, itu warna oranye untuk bilangan float. Tipe data boolean ditandai dengan warna hijau dan tipe data string ditandai dengan warna merah. Masuk kepada percobaan kali ini, bahan dan peralatannya yang dibutuhkan yaitu laptop dan sebuah software LabVIEW. Masuk kepada langkah percobaan. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal software LabVIEW di laptop. Yang kedua, kemudian cari folder simulator FM di laptop Anda, lalu klik FM Simulator. Untuk tampilan pertamanya terdapat tampilan seperti gambar berikut. Untuk menyalakan simulasi FM, klik simbol view di bawah tab view dan akan muncul gambar seperti ini. Untuk langkah keempat, noise AWGN off. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 VPP dan berikan sinyal pembawa carrier 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth. Yang kelima, naikkan informasi tegangan 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya perubahan dari kenaikan tegangan input, informasi, dan analisa. Untuk angka ke-6, data sesuai dengan angka 4, rubah divisi frekuensinya ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Apa yang terjadi? Berikan analisa, serta buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth. Untuk langkah ke-7, sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6, hidupkan noise AWGN atau on. Berikan noise AWGN 1 meter, 5 meter, 75 meter, 100 meter, 200 meter, hingga 500 meter. Amati sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6. Berikut merupakan data percobaan pada langkah keempat. Power spectrum yang didapatkan pada gambar berikut, demulasi dan sinyal output, dan juga domain frekuensinya. Untuk langkah kelima, pada tegangan 5 VPP merupakan pada kolom pertama merupakan sinyal output. Di sini terlihat semakin tinggi tegangan VPP-nya, semakin banyak noise dari gelombang yang terdapat pada yang bisa kita lihat pada gambar ini. Untuk kolom kedua merupakan domain frekuensinya, dan pada kolom ketiga merupakan data dari demodulasi, dan pada kolom keempat merupakan data percobaan atau gambar power spectrum. Dan pada langkah percobaan ke-6 yang dilakukan penambahan dari tegangan sebesar 10 kHz hingga 75 kHz. Ini berikut merupakan hasil data percobaannya. Pada langkah ke-7 dari percobaan kita kali ini, frekuensi 1 kHz dengan amplitudo 1 VPP dan diberikan sinyal pembawa atau disebut dengan carrier 10 kHz dengan deviasi 5 kHz dan dihidupkan AWGN-nya menjadi on.
Dan berikut merupakan hasil data percobaan dari percobaan langkah ke-7. Dan berikut merupakan gambar dari sinyal yang terkena sinyal noise pada 1 meter, 50 meter, 75 meter, 100 meter, 200 meter hingga 500 meter. Dan setelah kita melakukan percobaan di atas dan juga sudah didapatkan hasil data percobaannya, untuk analisis data dari data percobaan di atas pada simulasi FM kali ini dapat dianalisa bahwa nilai FI max index modulasi, FI dan bandwidth dipengaruhi oleh FC dan delta F sebagai deviasi. Selanjutnya bentuk sinyal output FM, di mana pada saat sinyal positif maka sinyal output FM rapat, namun pada saat sinyal informasi negatif output FM meregang. Ini berlaku ketika VPP 1, namun ketika VPP 5 bentuk sinyal output FM pada saat sinyal FM negatif gelombangnya tidak melewati 0, berbeda dengan bentuk sebelumnya. Sesuai data yang didapat melalui ketentuan atau langkah kerja nomor 4, dapat dilihat sinyal keluaran pemancar FM memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sinyal informasi frekuensi dan amplitudenya, sama dengan amplitudo sinyal carrier. Sementara untuk bentuk sinyal pada penerima FM memiliki bentuk yang hampir sama dengan sinyal informasi, nilai frekuensi dan amplitudonya sama. Pada spektrum gelombang FM ditentukan oleh beberapa nilai indeks modulasinya. Pada data hasil percobaan diketahui nilai indeks modulasinya adalah 0,333 berdasarkan tabel Bessel, karena 0,33 dekat dengan 0,25 dan memiliki dua spektrum. Untuk data percobaan yang kedua didapatkan sesuai langkah kerja kelima, di mana data input untuk sinyal informasi atau sinyal pemodulasi, sinyal carrier, frekuensi, deviasi maksimum tetap, namun amplitudo sinyal informasi diubah sesuai langkah kelima, yaitu 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Dari data percobaan, perubahan amplitudo atau tegangan sinyal informasi dan menghasilkan output berupa sinyal FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki amplitudo yang kecil dapat dilihat pada tabel, dan semakin besar tegangan informasi maka memiliki gelombang semakin banyak, yang berarti periodenya semakin kecil. Karena banyak gelombang yang berbanding terbalik dengan periode yang ada. Selanjutnya penerima FM demodulasi, di mana jika tegangan informasi diperbesar memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk yang patah-patah dan tidak memunculkan lembah, sedangkan bukit gelombang yang semakin besar tegangan informasinya tinggi penggelombangan yang semakin kecil dan spektrum frekuensinya yang hampir mendekati bentuk demodulasi. Selanjutnya untuk angka ke-6, dengan dimasukkan data pada langkah ke-4 dengan perubahan deviasi frekuensi menjadi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Pada dasarnya, perubahan frekuensi deviasi mengaruhi besar frekuensi maksimum dan minimum sinyal keluaran FM. Pada saat deviasi dalam rentangan 10 kHz sampai 15 kHz, amplitudo gelombang sama dengan amplitudo sinyal carrier. Sementara pada saat nilai deviasi bernilai 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz, amplitudo sinyal mulai berubah. Selanjutnya, penerima FM dengan deviasi frekuensi semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah yang semakin kecil hingga berubah menjadi bukit atau gelombang positif. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan periode yang semakin kecil pula. Masuk pada kesimpulan pada percobaan yang kita lakukan pada kali ini, yaitu pada percobaan didapatkan pada saat AWGN dalam kondisi off,
Pada modulasi frekuensi terjadi penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier, yang nantinya ada perubahan frekuensi pada sinyal carrier setelah dimodulasi oleh sinyal informasi. Namun, untuk amplitudo sinyal, hasil modulasi sama dengan amplitudo sinyal carrier. Untuk frekuensi sinyal, hasil modulasi mengalami pemerapatan saat sinyal informasi bernilai positif dan merenggang saat nilai sinyal informasi bernilai negatif. Yang kedua, perubahan tegangan sinyal informasi dapat mempengaruhi sinyal hasil modulasi dan sinyal hasil demodulasi. Yang ketiga, besar deviasi frekuensi akan mempengaruhi besar nilai frekuensi informasi maksimum dan minimum yang menopang pada sinyal carrier. Keempat, noise. Noise merupakan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitivitas kepekaan sinyal penerimaan, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Baiklah, sekian kesimpulan yang saya dapatkan pada percobaan kali ini, pada praktikum kali ini, yaitu tentang simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau disebut FM menggunakan software LabVIEW. Pada laporan praktikum kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.